Halo, saya mau share sedikit terkait dengan beberapa pertanyaan atau menanggapi beberapa pertanyaan di akun media sosial saya terkait dengan kenapa sih kok saya susah banget dapat pekerjaan, kenapa sih saya sudah sebar CV kemana-mana, tapi kok nggak ada tanggapan atau respon dari perusahaan. Sebelum masuk ke situ, saya juga meminta maaf, saya tidak bisa membalas satu persatu pertanyaan baik itu di kolom komentar maupun DM ke WA saya ya, karena memang lagi sibuk banget. Oke, saya coba jawab. Kenapa sih kok kita ini susah banget dapat kerjaan? Sudah lakukan ini itu ini tapi susah banget dapat kerjaan. Ya, yang pertama, mental kita itu sudah jatuh sebelum berjuang. Mental kita itu jatuh sebelum berperang. Tanda-tandanya apa? Kita itu selalu menyalahkan orang lain atas kegagalan kita belum dapat kerja. Ya, biasanya kita menuduh, oh dia keterima karena ada orang dalam. Selalu orang dalam menjadi faktor yang menghalang kita dapat pekerjaan. Padahal faktanya tidak semua posisi itu bisa diterima atau keterima kerja karena ada faktor orang dalam. Contoh, apakah orang yang tidak pernah bawa HD 785 bisa keterima jadi operator HD 785 karena faktor orang dalam? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Hanya posisi tertentu saja, dan jumlah atau faktor orang dalam itu juga tidak terlalu besar dari keseluruhan kesempatan bekerja. Jadi ingat, mentalmu harus kuat, jangan kalah sebelum berperang ya. Yang kedua, banyak pencari kerja itu tidak memahami posisi apa yang dilamar dan tidak mengukur diri ya. Satu, kamu harus baca requirement atau persyaratan jabatan yang diminta dalam iklan lowongan ya. Contoh, yang dicari auto elektrik. Jangan Anda yang dari instalasi listrik atau high voltage melamar, nggak nyambung. Atau misalnya yang dicari minimal pengalaman 5 tahun, tapi Anda yang baru 1 tahun, 2 tahun melamar, nggak akan diproses ya. Lalu yang kedua adalah pahami jabatan yang dicari dari bisnis apa ya. Contoh misalnya perusahaan tambang lagi cari planner, Anda yang dari wedding planner jangan melamar, nggak nyambung. Atau misalnya cari PM ya, perusahaan tambang lagi cari PM, project manager, Anda yang pernah jadi PM di event organizer ya jangan melamar, nggak sama. Walaupun sama-sama PM, tapi core bisnisnya berbeda, yang diatur juga berbeda, yang diurus juga berbeda, skopnya pun berbeda. Jadi Anda tidak perlu melamar untuk posisi-posisi yang sebenarnya industri bisnisnya itu berbeda, karena pasti tidak akan dilamar. Itu belum menyangkut persyaratan-persyaratan jabatan yang diminta, misalnya POP, POM dan lain-lain ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah asal-asalan mengirim CV. Anda nggak bisa berpikir ngirim CV itu untung-untungan, nyebar 100 paling nggak ada 1 atau 2 lah yang nyangkut di perusahaan. Nggak bisa. Rekruter sekarang itu tidak bodoh ya. Mereka itu sudah ahli dalam menyaring CV ya. Makanya jangan kaget kalau kamu sudah mengirim CV hampir ratusan tapi tidak direspon atau dibalas ya, karena memang nggak match apa yang dicari dan apa yang kalian miliki, nggak nyambung. Dan itu kembali ke nomor 2 tadi, tidak memahami persyaratan jabatan yang diminta ya. Jadi yang ketiga tadi apa? Jangan asal-asalan kirim CV, jangan untung-untungan kirim CV, nggak bakalan direspon. Yang keempat, ini yang paling sering terjadi di tambang ya, mengirim surat lamaran dengan data palsu ya. Banyak saya ketemu itu pelamar yang melamar dengan melampirkan data palsu, baik itu surat keterangan palsu, kimper palsu, sertifikat training palsu. Saya ingatkan kembali, rekruter itu tahu banget membedakan mana dokumen asli dan mana dokumen scan-scanan. Dan ini sudah banyak terjadi. Akhirnya apa? Kandidat tersebut di blacklist ya. Yang kelima adalah domisili. Penting kamu harus memahami perusahaannya itu ada di mana dan kamu ada di mana, domisilimu ada di mana. Sangat jarang perusahaan misalnya dia lagi membutuhkan tenaga non-skill, lalu dia akan merekrut orang dari luar daerah. Nggak mungkin. Kenapa?
Karena non skill itu jatahnya orang-orang yang domisilinya di sekitar areal produksi. Jadi Anda kalau mau kerja di tambang ya, dan posisi Anda non skill, jangan terlalu berharap lebih, kecuali skillmu itu memang dibutuhkan. Kalau skillmu dibutuhkan, Anda tinggal di mana saja, tidak ada masalah, pasti dipanggil. Perusahaan juga berani nanggung tiket. Tapi kalau non skill, non pengalaman, apalagi belum pernah kerja di tambang, lalu Anda berharap karena Anda tinggal di luar pulau, lalu Anda akan keterima, sangat sulit. Tidak mungkin, kecuali mungkin ada yang bantu ya. Tapi kalau Anda tidak punya siapa-siapa, ya saya pikir juga sulit ya. Jadi harus diperhatikan. Ya saran saya, kalau Anda non skill, Anda belum punya pengalaman dan punya mental nekat, ya monggo silakan datang ke lokasi-lokasi yang berdekatan dengan lokasi tambang ya. Siapa tahu ada informasi-informasi ya dari mulut ke mulut yang bisa menginformasikan ada pekerjaan ya. Sembarang saja pekerjaan, penting masuk dulu gitu ya. Nah mungkin itu bisa. Tapi kalau Anda tidak punya pengalaman apa-apa, tidak punya skill apa-apa, lalu Anda tinggal di luar pulau yang butuh transportasi pesawat dan lain-lain, ya saya juga tidak menjamin ya Anda akan dipanggil kerja ya. Keenam, kamu harus tahu teknologi. Jadi tidak gaptek ya atau gagap teknologi. Kamu sudah harus memahami pola cari kerja melalui email, QRIS, dan juga termasuk pada saat online interview ya, pengetahuan tentang Zoom meeting, Team meeting, Google Meet dan lain-lain ya. Kamu harus terbiasa dengan itu. Karena saya ingat zaman pandemi kemarin itu saya tidak lagi menggunakan pola interview tatap muka secara langsung ya, tapi diubah menjadi online interview ya. Jadi itu yang lebih efektif ya, tidak perlu mengundang orang datang yang itu menimbulkan biaya bagi si pelamar, tapi cukup efektif dengan online interview. Yang ketujuh adalah menilai diri terlalu tinggi ya, karena saya lulusan universitas ternama, universitas yang bonafit, saya tidak mau bekerja pada posisi-posisi atau pekerjaan-pekerjaan yang rendah. Nah, ini juga salah ya. Ingat, ijazahmu di dunia kerja hanya berpengaruh sedikit saja ya, karena untuk orang-orang yang tidak punya pengalaman ya ijazahmu tidak terlalu berpengaruh besar ya, karena di dunia kerja kita cari orang yang berpengalaman. Ya syukur kamu kuliah di tempat yang bagus, sekolah di tempat yang bagus, tapi juga punya pengalaman, no problem. Tapi kalau kamu belum punya pengalaman, ya ijazahmu juga nggak ada artinya gitu. Jadi kamu harus terima pekerjaan apa saja, yang penting kerja dulu. Upayakan kamu bekerja itu sampai kamu menjadi ahli. Kalau kamu sudah menjadi ahli, ya kamu melamar kemana-mana saja gampang ya. Mungkin itu sih yang saya bisa bagikan ke teman-teman. Semoga ini jadi renungan buat kita semuanya, bahwa kamu harus punya mental yang kuat, tapi juga kamu harus bisa mengukur dirimu sejauh apa kamu di dunia kerja ya. Oke, itu saja dari saya. Sukses buat kamu semuanya.